kesempatan ini sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami beritakan melalui hamba-Mu yang Kau upai pada sore hari ini. Biarlah Tuhan terus menyertai, biarlah Tuhan memberkati, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sudah menjadi perkataan dari Tuhan Yesus. Kami menyambut firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, selamat sore dan shalom. 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 Haleluya. Ya, nama Tuhan. Ya, baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi masalah demi masalah. Nah, setiap orang pasti mengalami setiap masalah dengan porsi yang berbeda-beda. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa respon atau tindakan apakah yang kita lakukan ketika kita sedang menghadapi suatu masalah di dalam kehidupan kita? Apakah hanya kita berdiam diri saja, membiarkan masalah itu menguasai kehidupan kita sehingga kita menyerah begitu saja? Tentu dalam hal ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak melakukan hal yang sedemikian. Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap masalah yang kita hadapi pada saat ini pasti mempunyai jalan keluar. Ya, oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Timotius 2 pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Di bawah perikop panggilan untuk ikut menderita. Yang menjadi tema atau pokok pembahasan kita pada saat ini, saudara-saudara yang terkasih, adalah menjadi pribadi yang kuat atau becoming a strong person. Mari kita telusuri dulu apa yang menjadi latar belakang dari surat ini. Ya, surat ini adalah merupakan surat Paulus, dan di mana pada waktu itu Paulus dan Timotius seringkali menghadapi berbagai permasalahan di dalam pelayanan mereka. Nah, suatu hari ketika Paulus mengetahui bahwa kehidupannya tidak lama lagi, karena pada waktu itu dia dibunuh oleh pemerintahan Kaisar Nero untuk dibunuh, maka ia menuliskan sebuah surat ini, memberikan sebuah nasihat kepada anak rohaninya yaitu Timotius, supaya ia bisa kuat menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dalam setiap pelayanannya. Nah, ada pun yang menjadi gambaran atau nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, anak rohaninya itu dibagi dalam beberapa gambaran profesional yang berat. Nah, yang pertama adalah kita melihat pada ayatnya yang keempat, seorang prajurit. Seorang prajurit, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang perlu dia siapkan ketika ia mengalami atau ketika ia menghadapi suatu permasalahan atau ketika ia diutus. Kata prajurit dalam ayat di atas sama maknanya dengan prajurit atau militer dalam konteks kita pada saat ini, seperti tentara atau polisi atau lain-lainnya, yang dimana mereka selalu bersedia, selalu mengikuti aturan ketika mereka selalu diutus untuk menjadi seorang yang kuat, harus menderita dalam Kristus. Nah, ia memberikan sebuah gambaran bagaimana untuk menjadi seorang yang hidup, menjadi seorang yang kuat di dalam Kristus, yaitu menjadi seorang prajurit. Ya, prajurit itu harus selalu sedia setiap dalam melakukan tugas-tugas mereka, selalu mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan atau apa yang menjadi perintah oleh komandan mereka. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini. Kita itu dipanggil dari berbagai daerah, kita diproses, dibentuk tempat ini, di mana kita akan berperan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk melawan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, seperti itulah gambaran yang diberikan Paulus kepada Timotius untuk menghadapi pelayanannya yang begitu banyak masalah-masalah yang begitu rumit di dalamnya, sehingga Paulus memberikan suatu kekuatan, memberikan suatu penghiburan kepada anak rohaninya Timotius untuk melakukan tugasnya meskipun berat, meskipun banyak masalah, rintangan, tantangan dalam hidupannya yang sering dihadapi, tapi ia meyakini
Timotius supaya melangkah maju, supaya tidak fokus pada masalah yang dihadapinya, maka ia memberikan contoh profesional yang berat, yaitu seorang prajurit dalam menghadapi peperangan. Yang kedua, kita melihat di dalam ayatnya yang kelima. Di sini dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahragawan. Ya, kita melihat di sini seorang olahragawan. Ya. Apa yang perlu dipersiapkan oleh seorang olahragawan ketika ia sedang menghadapi suatu perlombaan atau suatu pertandingan yang hadiahnya mungkin suatu piala atau berupa uang. Ya. Namun sebelum dia mengikuti suatu perlombaan, kita melihat apa yang perlu dipersiapkan saudara, yaitu dia mempersiapkan mentalnya, dia mempersiapkan kesehatannya, di mana ia terus berlatih supaya ia bisa kuat, supaya ia bisa menjadi seorang pemenang dalam perlombaan itu, supaya ia bisa mendapat suatu hasil yang memuaskan, yaitu memperoleh mahkota. Apakah mungkin seorang olahragawan menang jika ketika ia hanya sampai di tengah jalan jatuh dan tidak melanjutkan lagi untuk berlari? Nah, yang menjadi seorang olahragawan yaitu menjadi orang yang kuat, di mana ia harus bekerja keras, ia harus berjuang, berlari sekencang mungkin untuk mencapai suatu titik kesuksesan, yaitu mendapatkan suatu penghargaan, piagam atau suatu mahkota. Nah, sama dengan kehidupan kita pada saat ini, di mana kita di tempat ini dibentuk sedemikian rupa, ya, kita diproses sebagai ilustrasi pada kita, yaitu seorang anak kecil yang belajar jalan. Nah, seorang anak kecil di mana ia berumur 1 atau 2 tahun, tidak mungkin seorang anak kecil cuma 1 kali mencoba untuk belajar jalan ia langsung bisa. Mustahil, ya. Kalau ada anak kecil yang baru belajar 1 kali 2 kali berjalan, ia langsung berlari-lari setelah itu. Nah, mustahil kalau ada seorang anak yang kayak begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang anak kecil ketika ia sedang belajar berjalan, saudara, yaitu ia membutuhkan suatu kerja keras. Ia berjuang, di mana ia berjalan, ia belajar berjalan meskipun banyak masalah yang dihadapinya, yaitu ia jatuh, ia terbentur, dan itu tidak membuat dia menjadi patah semangat, tidak membuat dia menjadi down, tetapi ia bangkit, ia terus mencoba dan mencoba sehingga ia bisa. Dan sungguh luar biasa, ya, kalau anak itu bisa berjalan, dan suatu sukacita yang besar dalam kehidupannya. Dan kemudian yang ketiga, tidak usah lama-lama, singkat saja. Ya, kita lihat pada ayatnya yang ke-6. Ya, gambaran yang ketiga yang diberikan Paulus kepada Timotius dan kepada kita pada sore hari ini adalah yaitu menjadi seorang petani yang kuat. Ya, kita melihat seorang petani yang membajak sawah, yang membajak tanahnya, ia mengelola tanahnya dengan penuh kerja keras, dengan penuh usaha, dengan penuh tenaga. Ia tidak bosan-bosan melakukannya karena ia tahu, karena ia telah ia telah menaruh harapan besar di mana kelak tanaman yang dia tanami ini akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk mencapai suatu titik kesuksesan, untuk mencapai suatu keberhasilan itu, maka harus dibutuhkan yang namanya kerja keras, dibutuhkan yang namanya usaha. Tetapi marilah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja, biarlah Tuhan yang boleh menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Ya, terima kasih. Baik, pada saat ini marilah kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu yang telah kami sampaikan kepada kami di tempat ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk menjadi seorang profesional yang berat, yaitu menjadi seorang prajurit yang kuat, menjadi seorang olahragawan yang kuat, dan menjadi seorang yang petani yang teguh
dan melakukan setiap pekerjaannya Tuhan Yesus. Dalam penyampaian firman ini Tuhan Yesus, adapun masalah-masalah, adapun keterbatasan yang ada dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang telah menyempurnakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.